Madrasah, tempat di mana moderasi beragama diajarkan dan dipraktekkan dalam keseharian. Namun kali ini, kita menyaksikan cerita moderasi beragama dalam bingkai komitmen kebangsaan. Fahri, seorang siswa baru di madrasah, datang dari sebuah pesantren yang memiliki latar berbeda dengan madrasah. Mampukah dia beradaptasi dengan lingkungan barunya? Disinilah peran guru dan siswa lainnya diuji dalam memahami dan menerima perbedaan yang ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo semua. Halo. Oke, alhamdulillah ini kita kedatangan teman baru. Dia pindahan dari pondok pesantren di Jawa. Mau kenal? Oke, silakan perkenalkan dirinya sama teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Fahri. Saya pindahan dari Jawa, pesantren di Jawa. Kita kenal semua? Ya. Oke, Fahri silakan duduk tempatnya. Begitulah, akhirnya hari-hari Fahri di madrasah pun dimulai. Setelah beberapa hari belajar dan beraktivitas di madrasah, Fahri pun mulai merasakan perbedaan antara di madrasah dengan di pesantrennya dulu. Di pesantrenku, cara kami melaksanakan ibadah sedikit berbeda. Apakah aku bisa diterima di sini? Apakah mereka akan menganggapku aneh? Walau begitu, Fahri tetap berusaha berbaur dengan teman-temannya. Dia berusaha menutupi kebingungannya karena khawatir tidak bisa diterima oleh teman-temannya di madrasah. Kebingungan Fahri pun berlanjut, membuatnya terlihat murung beberapa hari terakhir. Hingga seorang temannya yang bernama Fikri dan Ahmad menyadari hal tersebut. Mereka pun mendekati dan berusaha membantu Fahri. Kamu kok murung? Ada apa? Sebenarnya aku merasa sedikit berbeda karena di pesantren dulu tata cara sholatnya sangat berbeda. Saya takut saya tidak bisa mengikuti tata cara ibadah di sini. Wajar kok Fahri, nggak semua orang juga sama kayak kita. Fikri pun mengajar Fahri berdiskusi dengan Pak Yusuf. Pak Yusuf adalah seorang guru agama di madrasah. Fikri yakin Pak Yusuf bisa memotivasi dan menenangkan Fahri dengan pendapat bijak beliau. Kebetulan tuh ada Pak Yusuf, yuk kita tanya tentang pendapat beliau. Ayo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, duduk ya, duduk. Ada apa ini? Jadi begini Pak, Fahri ingin menanyakan suatu pendapat. Oh iya, silakan Pak Hari, gimana? Ini Pak, jadi tata cara ibadah saya di sini sama di pesantren sangat berbeda Pak. Apa yang saya harus lakukan? Fahri pun menumpahkan isi pikiran serta kebingungannya kepada Pak Yusuf. Fahri mempertanyakan hal-hal terkait perbedaan yang dia rasakan serta bagaimana cara dia menyikapinya. Fahri pun menyampaikan kekhawatirannya tidak bisa diterima dengan baik oleh teman-temannya di madrasah. Dengan sabar, Pak Yusuf mendengarkan keluhan Fahri dengan seksama. Setelah Fahri selesai menyampaikan isi pikirannya, Pak Yusuf pun memberi tanggapan yang bijak. Ini Pak Hari, tata cara dalam ibadah itu di pesantren atau di sekolah itu tidak jauh berbeda. Intinya itu beribadah hanya untuk mendapatkan itu dari Allah. Ada beberapa juga, misalkan menurut ada organisasi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, mungkin tata cara berbeda, tapi intinya sama, hanya beribadah untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Yusuf menyampaikan bahwa perbedaan ini adalah sesuatu yang wajar dan lumrah. Bahkan perbedaan dalam tata cara ibadah. Karena pada akhirnya, yang menilai ibadah kita hanyalah Tuhan Yang Maha Esa. Selama tata cara ibadah tersebut memiliki rujukan dan landasan yang tepat, serta tidak menyalahi aturan agama maupun negara, silahkan dilaksanakan tanpa harus memaksakan pendapat kepada orang lain. Pak Yusuf menambahkan bahwa di madrasah, kita diajarkan tentang moderasi beragama.
Moderasi artinya kita mampu memahami dan menerima perbedaan yang ada. Pak Yusuf pun mengatakan bahwa kita terikat dalam suatu kesatuan negara Republik Indonesia. Artinya, sebagai warga negara, kita wajib menjaga komitmen kebangsaan tersebut agar tercipta persatuan dan kedamaian di negara kita. Gimana Pak, aman kan? Alhamdulillah aman. Setelah berdiskusi dengan Pak Yusuf, akhirnya pikiran Fahri pun terbuka. Fahri menyadari bahwa perbedaan itu justru anugerah dari Tuhan yang harus dijaga. Dan di atas perbedaan itu, ada komitmen kebangsaan yang harus dijaga agar tercipta kerukunan dan kedamaian bersama. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Oh ya, sama-sama. Mungkin kalau waktu ada apapun pertanyaan, tanyakan saya ke Bapak. Insya Allah Bapak siap membantu. Pamit ya Pak. Oke ya, silakan yuk. Nah, hati di dalam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepercayaan diri Fahri pun semakin tumbuh. Dia akhirnya mampu beradaptasi dengan teman-temannya di madrasah. Fahri, tadi saya ada kabar bicara dengan Pak Yusuf, ada apa? Oh, tadi lagi bahas tentang tata cara ibadah di pesantren itu dan di madrasah sangat berbeda. Wah, ternyata pesantren kamu ada hal yang berbeda ya, menarik sekali. Wah bener tuh, kita bisa belajar hal baru dari Fahri. Ya, kita bisa sharing dan diskusi bersama-sama. Oke. Fahri pun menjalani hari-harinya sebagai siswa madrasah dengan bahagia. Dia mampu menerima dan beradaptasi dengan segala perbedaan tanpa harus memaksakan pendapat kepada yang lain. Teman-temannya pun menerima Fahri dengan segala perbedaan yang ada. Mereka memahami dan menerapkan moderasi di antara mereka. Moderasi beragama bukanlah soal menyeragamkan, melainkan merangkul perbedaan demi komitmen kebangsaan bersama.